Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang mengenal nasyik dan mansyuk. Pengertian nasyik dan mansyuk. Nasyik dan mansyuk berasal dari kata nas. Nasyik menurut bahasa ialah hukum syara yang menghapuskan, menghilangkan, atau memindahkan, atau juga yang mengutip serta mengubah dan mengganti. Adapun makna nasyik menurut para ulama secara bahasa ada 4. Yang pertama, bermakna izalah atau menghilangkan. Yang kedua, bermakna tabdil atau mengganti. Yang ketiga, bermakna tahwil atau memalingkan. Yang keempat, yaitu bermakna menukil atau memindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang kelima, bermakna taksyis atau menghususkan. Adapun dari segi terminologi, para ulama mendefinisikan nasy dengan ra'fu al-hukm al-syar yang artinya menghapuskan hukum syara dengan dalil syara yang lain. Menghapuskan dalam definisi tersebut adalah terputusnya hubungan hukum yang dihapus dari seorang mukallaf dan bukan terhapusnya substansi hukum itu sendiri. Sedangkan mansyuk menurut bahasa ialah sesuatu yang dihapus atau dihilangkan atau dipindah atau disalin atau dinukil. Sedangkan menurut istilah para ulama ialah hukum syara yang diambil dari dalil syara yang sama, yang belum diubah dengan dibatalkan atau diganti dengan hukum syara yang baru yang datang kemudian. Rukun dan syarat nasyik. Rukun nasyik yang pertama ada adat nasyik, yaitu pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang kedua yaitu nasyik, yaitu dalil yang kemudian menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya, nasyik itu berasal dari Allah karena dialah yang membuat hukum dan dia pula yang menghapusnya. Yang ketiga ada mansyuk, yaitu hukum yang dibatalkan atau dihapuskan atau dipindahkan. Yang keempat ada mansyuk'an, yaitu orang yang dibebani hukum. Syarat-syarat nasyik. Yang pertama itu yang dibatalkan adalah hukum syara'. Yang kedua, pembatalan itu datangnya dari tuntutan syara'. Yang ketiga, pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum, seperti perintah Allah tentang kewajiban berpuasa. Berarti dinasyik setelah selesai melaksanakan puasa tersebut. Ruang lingkup naks. Naks hanya terjadi pada perintah dan larangan, baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan kalimat berita kabar, yang bermakna amar perintah atau nah larangan. Jika hal tersebut tidak berhubungan dengan persoalan akidah yang berfokus kepada zat Allah, sifat-sifatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, serta tidak berkaitan pula dengan etika dan akhlak atau dengan pokok-pokok ibadah dan muamalah. Bagian naks. Naks ada 4 bagian. 1. Naks Al-Quran dengan Al-Quran. 2. Naks Al-Quran dengan As-Sunnah. Naks ini ada 2 macam, yaitu naks Al-Quran dengan hadis ahad dan naks Quran dengan hadis mutawatir. 3. Naks Sunnah dengan Al-Quran. 4. Naks Sunnah dan macam-macam naks dalam Al-Quran. Naks dalam Al-Quran dibagi menjadi 4. 1. Naks sarih, yaitu ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat terdahulu. 2. Naks dizni, yaitu jika terdapat 2 naks yang saling bertentangan dan tidak dikompromikan. 3. Naks kulli, yaitu menghapus hukum yang sebelumnya secara keseluruhan. 4. Naks zuk'iz, yaitu menghapus hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi sebagian individu, atau menghapus hukum yang bersifat mutlak dengan hukum yang muqayyad.
Materi selanjutnya mengenai pendapat tentang nas. Dalam masalah nas, para ulama terbagi atas 4 golongan. Yang pertama, orang Yahudi. Mereka tidak mengakui adanya nas karena menurutnya nas mengandung konsep al-bada, yakni nampak jelas setelah kabur atau tidak jelas. Yang kedua ada orang Syiah Rafidah. Mereka sangat berlebihan dalam menetapkan nas dan meluaskannya. Mereka memandang konsep al-bada sebagai suatu hal yang mungkin terjadi bagi Allah. Dengan demikian, posisi mereka sangat kontradiktif dengan orang Yahudi. Yang ketiga, Abu Muslim al-Asfani. Menurutnya, secara logika, nas dapat saja terjadi, tetapi tidak mungkin terjadi menurut syar'ah. Dikatakan pula bahwa ia menolak sepenuhnya terjadinya nas dalam Al-Quran, dengan pengertian bahwa hukum-hukum Quran tidak akan dibatalkan untuk selama-lamanya. Dan mengenai ayat-ayat tentang nas, semuanya ia tahsiskan. Yang keempat ada jumhur ulama. Mereka berpendapat nas adalah suatu hal yang dapat diterima dan telah pula terjadi dalam hukum-hukum syar'ah. Berdasarkan dalil-dalil, perbuatan Allah tidak bergantung pada alasan dan tujuan. Dia boleh saja memerintah sesuatu pada suatu waktu dan melarang pada waktu yang lain, karena hanya dialah yang lebih mengetahui kepentingan hamba-hambanya. Nas-nas kitab dan sunnah menunjukkan kebolehan nas dan terjadinya. Kemudian ada hikmah keberadaan nas. Hikmahnya yang pertama yaitu memelihara kepentingan hamba. Yang kedua, pengembangan persyariatan hukum sampai kepada tingkat kesempurnaan seiring dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat manusia. Yang ketiga, cobaan dan ujian bagi orang mualaf untuk mengikutinya atau tidak. Yang keempat, merupakan kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nas itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Sebaliknya, jika ia lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Klasifikasi surat Al-Quran kaitannya dengan nas pertama, surat yang tidak terdapat nas dan mansyuh, yaitu 43 surat. Kedua, surat yang mengandung nas dan mansyuh, yaitu 25 surat. Ketiga, surat yang mengandung mansyuh saja, yaitu 40 surat. Dan yang terakhir, surat yang mengandung nasyih saja, yaitu ada 6 surat. Dari semua pemateri tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nas ada 2 perkara, yaitu nasyih dan mansyuh. Nasyih adalah perkara yang menghilangkan perkara lain, sedangkan mansyuh adalah perkara yang dihilangkan oleh perkara lain, dan diperbolehkan menasykan ayat Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, hadis dengan hadis. Dalam nas terdapat syarat dan hukum yang harus dipenuhi. Banyak perbedaan pendapat dari para ulama mengenai nas mansyuh yang menimbulkan setuju tidaknya nas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 6 pengantar studi Al-Quran dan hadis. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.